Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman semua. Walaupun kita hanya berjumpa sebatas via suara, tapi itulah yang buat ini menjadi berbeda, teman-teman. Karena sepanjang sejarah, ini untuk pertama kalinya kita tak bisa bertatap muka secara langsung. Dikarenakan kita berada di tengah pandemi COVID-19, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap semangat dan bersyukur karena tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan yang pasti, tak menjadikan alasan untuk kita tidak bertemu di Sunlight tahun ini. Ya, walaupun sebatas suara, tapi saya berharap teman-teman akan enjoy dengerinnya sampai selesai, dan semoga ini bisa memotivasi dan bermanfaat untuk kita semua. Pemuda baper. Baper? Eits, jangan salah dulu teman-teman. Baper di sini bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Dan ini pasti berkaitan dengan anak muda. Karena di setiap perubahan pasti ada derap langkah anak muda. Dan ini teorinya sudah dari beribu-ribu tahun yang lalu. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali pernah berkata, Syubanul yaum rijalul qad, rijalul yaum imadul qad. Dan perkataan ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan, the youth of today are the leaders of tomorrow. Intinya sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Perkataan ini indah sekali dan dalam sekali. Jangan sampai kita balikkan menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan apa-apa. Kita tak membuat persiapan apapun. Malcolm X pernah berkata, teman-teman tahu Malcolm X? Seorang aktivis kemanusiaan dari Amerika Serikat berkulit hitam yang sudah banyak peneliti sosial menyebutkan kalau ada presiden pertama sebelum Obama berkulit hitam di Amerika, maka Malcolm X lah yang paling pantas. Malcolm X memperjuangkan persamaan derajat kulit hitam dan putih, sehingga muncullah sampai sekarang undang-undang persamaan antara kulit hitam dan putih di Amerika. Dia pernah berkata seperti ini, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan? Bukan tentang kita lahir di mana, dengan kondisi sosial, ekonomi, keluarga seperti apa, dengan warna kulit seperti apa, dengan bentuk tubuh seperti apa, keluar dari rahim perempuan mana. Masa depan bukan ditentukan dari itu, tapi tentang kita mau mempersiapkannya dengan seperti apa. Intinya adalah, siapapun kita sekarang, berapa umur kita, langsung bikin perencanaannya. 25 tahun lagi ingin jadi apa, ingin mengambil kontribusi apa untuk diri, lingkungan, luaskan lagi lingkungan yang lebih besar, bahkan kalau bisa bangsa, negara, dan agama. Mungkin kita berbeda, ada yang senang dunia pendidikan, silahkan mulai. Senang dunia kesehatan, silahkan mulai. Senang dunia teknologi, mulai. Senang dunia apa lagi? Sejarah, ambil bagiannya. Bahasa, budaya, silahkan ambil. Ekonomi, politik, silahkan. Tapi sekarang adalah zamannya anak muda. Bikin perencanaannya. 5 tahun pertama, apa yang akan dilakukan? 5 tahun kedua, apa? 5 tahun ketiga, apa? Breakdown. 5 tahun kepanjangan, Kak. Breakdown lagi. Dalam 5 tahun, 1 tahun pertama saya akan selesai dengan ego saya sendiri. 2 tahun kedua, saya akan menemukan setidaknya 3 mentor. Dalam tahun ketiga, setidaknya sudah mulai karya saya dalam dunia pendidikan. Tahun keempat, saya sudah mulai tentukan targetnya. Sehingga tahun-tahun berikutnya kita tahu bahwa kita on the track. Sehingga hanya ada 4 kualitas manusia, teman-teman. Pertama, adalah mereka yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dimulai dengan kata "ah". Buat teman-teman yang masih di SMA, ingin lulus berapa tahun?
Itu nanti sajalah dipikir. Yang penting sekarang saya sekolah dulu, senang-senang dulu, masalah nanti lulus berapa tahun urusan belakangan. Mau mulai punya usaha sendiri umur berapa? Itu punya mereka yang sudah punya modal, dan saat saya nanti sudah selesai masalah pekerjaan, investor juga sudah ketemu, ide juga sudah dapat, baru saya mulai. Kalau sekarang mah saya nggak ada apa-apanya. Selalu memandang kecil, melihat diri dari sisi negatif. Tipikal manusia kedua adalah mereka yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, selalu dimulai dari kata, "Ya sudahlah." Kapan mau mulai punya rumah sendiri? Ya sudahlah, sekarang saja tinggal di sini syukur. Sekarang tinggal sama orang tua, kos-kosan, seharusnya saya sudah bersyukur. Ya sudahlah. Nanti kalau udah bekerja, gaji sudah sekian digit, baru saya mulai berpikir punya rumah sendiri. Buat yang laki-laki, kapan mulai meminang anak orang misalnya? Ya sudahlah, kapan sudah dapat lampu hijau saja, kapan dapat restu saja, nanti saya baru mulai maju. Selalu ditentukan oleh lingkungannya. Tipikal manusia realistis nyaris akan berhenti dengan 3 kata. Apa kata orang? Dia dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungannya. Dia dibentuk dari apa kata orang terhadapnya, bukan dia yang membentuk orang akan berkata apa. Dia akan selalu termakan pada narasi orang, bukan dia yang membuatkan narasi untuk orang. Tipikal manusia yang ketiga adalah mereka yang optimis. Naik satu tingkat. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini, jawabannya selalu dilihat dari sudut dan positif. Bagaimana nanti melihat Indonesia tahun 2045? Sekarang tahun 2020. Saya melihat Indonesia dalam kondisi ABC, tapi 2045 nanti saya ingin melihat Indonesia, sebut saja XYZ, dan saya akan mengambil kontribusi di bidang MNO. Dia selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Tapi yang jelas, bukan tentang siapa dia sekarang, tapi siapa dia nanti. Ada 1000 orang yang bilang, that's impossible, tidak mungkin. Dia adalah orang ke-101 yang akan bilang, that's possible, itu mungkin. Dan saya yang akan membuat itu menjadi mungkin. Orang lain bilang itu mustahil, dia duluan yang akan memvisualisasikan cita-citanya dalam pikirannya. Tipikal manusia yang keempat, naik lagi satu tingkat, mereka yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita hidup terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Buat anak SMA, ada yang namanya aturan sekolah. Buat yang sudah bekerja, ada yang namanya aturan perusahaan. Nanti kalau sudah selesai, mungkin kita punya usaha sendiri, sebagai warga negara pun ada yang namanya aturan negara. Bahkan, sebagai makhluk ilahi, ada yang namanya aturan agama. Kita hidup dengan aturan, maka hanya mereka yang progresif yang selalu menemukan celah dan cara dengan kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Untuk terus membawa perubahan. Dia tak peduli dimanapun dia berada, situasinya seperti apa, dia selalu muncul dengan pembaruan dan dengan ide-ide yang inspiratif. Dan manusia seperti ini yang akan membawa perubahan di sekitarnya. Zaman bergerak, waktu berganti, teknologi pun hadir. Kita mampu atau tidak beradaptasi, maka ini yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Franklin pernah bilang, teman-teman, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, maka mereka akan mati. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman hari ini berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang lalu? Apa yang membuat teman-teman 5 tahun yang akan datang berbeda, berubah dari teman-teman yang sekarang? Bikin targetnya. Kalau pertanyaannya adalah, dari mana ini semua harus dimulai? Maka saya ingin sharing dengan teman-teman quotation yang mungkin bisa mengubah pola pikir kita. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your talk, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your action, for they become your habits.
What your habits further become your character. What your character further become your destiny. In other words, what you think you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya, perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang terbiasa satu hari satu juz atau satu hari minimal satu halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap, alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, terbiasa membaca majalah Forbes misalnya, menjadi habits, karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil, mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Jangan salahkan mereka yang terbiasa bacaannya dari dulu Tempo, satu hari minimal 10 koran dibaca, mengikuti berita, terbiasa mengikuti debat, jadi karakter, mereka jadi politikus. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Pertanyaannya, selama ini mindset kita diisi oleh nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita serap. Sebuah penelitian sosial menyebutkan, teman-teman, Indonesia ditempatkan pada negara 3 besar paling aktif sosial media. Pertama, kita paling aktif Twitter, kedua Facebook, ketiga pelan-pelan sekarang naik Instagram, dan sebuah riset menyebutkan perilaku anak muda Indonesia menghabiskan waktunya satu hari minimal 8 jam di internet. Silahkan teman-teman jawab sendiri, 8 jam itu dihabiskan di mana? Yang jelas, 8 jam itu adalah sepertiga waktu yang kita punya dalam sehari. Kalau 8 jam habis di internet, 8 jam atau 7 jam lagi habis untuk tidur, dan 8 jam lagi habis untuk makan, beribadah, untuk berbicara dengan teman, perjalanan ke sekolah, ke kantor, dan lain-lain. Ada yang bilang di internet kita baca buku karena sekarang sudah ada e-book. Tak masalah. Ada yang bilang di internet kita baca Quran karena sekarang sudah banyak yang digital. Luar biasa. Tapi data tadi menunjukkan perilaku anak muda Indonesia 8 jam di internet habisnya adalah untuk sosial media. Makanya Indonesia ditempatkan 3 besar paling aktif sosial media. Kalau anak mudanya sudah bergerak main di sosial media, trending pasti dari Indonesia. Hashtag nyaris dari Indonesia. Karena apa? Karena emang di situ anak muda Indonesia menghabiskan paling banyak waktunya. Pertanyaannya adalah, kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca, dan kita dengar. Lebih banyak mana kita melihat yang positif atau yang negatif? Lebih banyak mana di sosial media itu kita melihat yang hoax atau yang fakta? Yang faedah atau yang anfaedah? Yang jelas, jangan salahkan hoax terlalu banyak di sosial media kalau kita anak mudanya tak melakukan apa-apa untuk membuat konten-konten positif, inspiratif, menekan mundur hoax tadi. Jangan salahkan terlalu banyak yang trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah kalau kita anak mudanya tak melakukan apa-apa untuk menghasilkan konten yang lebih berfaedah, menekan mundur konten yang anfaedah tadi. Pertanyaannya adalah, kita mau terus-terusan menjadi penonton, pemandu suara, atau turun menjadi pemain, menjadi bagian setidaknya pemain cadangan. Mari tak lagi menjadi anak muda yang eksklusif. Buka mata, buka pikiran, buka diri.
apa yang sekarang tengah terjadi. Mari bersiap, karena sebentar lagi akan ada frekuensi gelombang besar dari anak muda. 30-60% penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda. Kalau berdasarkan partisipasi politik tahun ini, maka minimal 80 juta anak muda sekarang sudah mulai masuk pada masa mereka akan terjun. Dalam setiap lini, pendidikan, mereka mulai, kesehatan, mereka akan ambil ahli, apalagi teknologi, teman-teman bisa lihat startup sekarang dipegang oleh anak muda semua. Dakwah di sosial media sekarang banyak diisi oleh anak-anak muda, maka mari mengambil bagian. Bukan tentang seberapa besar bagian yang kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian yang membawa perubahan. Mereka yang mau beradaptasi akan terus bisa lanjut, tapi bagi mereka yang tidak mau, akan jalan di tempat dan tertinggal. Mari menjadi bagian dari perubahan ini teman-teman. Yang jelas, tak ada kata abu-abu dalam hidup. Kita ingin menjadi baik atau buruk, tidak bisa setengah baik, setengah buruk. Ingin menjadi hitam atau putih, tidak bisa menjadi sedikit putih, sedikit hitam. Ingin berada pada golongan mana? Silahkan pilih. Hidup cuma satu kali. Yang jelas, berbicara tentang perubahan, maka pasti kita akan berbicara tentang derap langkah anak muda. Dan berbicara tentang anak muda, kita bukan lagi berbicara tentang umur. Sudah terlalu kuno. Berbicara tentang anak muda, berarti berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi yang pesimis atau optimis. Ingin menjadi seorang yang hidupnya terus berada pada keraguan-raguan atau keyakinan. Yang jelas, kita akan tua setua keputusasaan kita, dan kita akan muda semuda harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada kita, maka kita akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup cuman sekali, mari hidup yang berarti. Kalau ditanya bagaimana membuat tujuan jangka panjang tadi terlihat sangat dapat diraih, maka jawabannya adalah, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita raih, kita capai, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Lakukan cara yang extraordinary untuk mendapatkan hasil yang extraordinary. Lakukan cara yang di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang di atas rata-rata. Dan cara ini sudah jauh dibuktikan. Kita sebut saja Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah menghasilkan para sahabat yang sebelumnya suku Baduy menjadi para pengusaha hebat. Yang sebelumnya suku Baduy menjadi para panglima perang di Asia, Afrika, Eropa, Asia, Pasifik, termasuk Indonesia, selesai semuanya. Kita lihat lagi selanjutnya, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih melahirkan generasi selevel Muhammad Al-Fatih. Ceritanya tentu teman-teman tahu, karena ini sangat masyhur. Bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, caranya di atas rata-rata. Kapal yang biasanya berada di atas air, naik ke daratan, dan daratannya itu bukan datar, tapi sebuah tembok yang sangat tinggi, dengan cara yang extraordinary untuk menghasilkan hasil yang extraordinary. Kota Konstantinopel yang dindingnya terkenal sudah beratus-ratus tahun, tak ada yang mampu melewatinya, ditaklukkan oleh anak muda usia 21 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara gebrakan. Ada cara yang luar biasa untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Tahu usah jauh-jauh, kita masuk ke Indonesia. Bagaimana Oscokroaminoto menghasilkan generasi selevel Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya. Sehingga untuk pertama kalinya Indonesia mendeklarasikan diri menjadi bangsa yang merdeka. Kita naik lagi ke atas, Turki. Bagaimana Said Nursi menghasilkan generasi seperti Erbakan, dilanjutkan dengan Erdogan yang mau tidak mau, suka tidak suka ada perubahan besar yang terjadi saat Erdogan memimpin di Turki. Hanya ada 4 kualitas anak muda teman-teman. Pertama, be a good one, jadi yang baik. Tak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena standarnya sudah pasti beda. Ketika kesempatan datang,
berikanlah yang terbaik versi teman-teman. Dan jadikan itu batu pondasi awal, ini adalah baik versi kita. Is a good one enough? That's not enough. Teruntuk teman-teman yang sedang dengerin ini, apa yang membuat teman-teman berbeda dengan ratus ribuan anak di luar sana, yang sekarang, hari ini juga melakukan hal yang sama, menuntut ilmu, menurunkan ego, mencari jati diri, dan mencari mentor, dan lain-lain. Maka pastikan teman-teman selangkah lebih maju dan menjadi yang lebih baik. Be a better one. Is a better one enough? That's not enough. Hanya mereka yang bisa lolos dari seleksi alam, baik di bidangnya yang akan muncul nantinya. Pastikan teman-teman adalah yang terbaik di bidangnya. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Maju salah, mundur pun salah. Jadilah yang terbaik, be the best one. Silahkan pilih bidangnya apa. Tentu kita punya keilmuan dan bidang yang berbeda-beda. Justru perbedaan itu yang membuat kita kaya. Tapi pastikan kita sudah membuat jangka panjangnya apa, visi jangka panjangnya apa. Miliki tujuan dalam hidup teman-teman. Mereka yang tak punya tujuannya akan bekerja untuk orang lain, memenuhi tujuan hidup orang lain. Miliki visi dalam hidup. Mereka yang tak punya visi, hidupnya akan bekerja untuk orang lain, memenuhi visi hidup orang lain. Syukur kalau visi hidupnya sama, searah, sewarna. Sama dengan kita memperjuangkan apa yang sebetulnya ada pada diri kita juga. Bagaimana kalau tidak? Kita menghabiskan waktu yang hanya satu kali umur kita untuk menghidupkan visi hidup orang lain, bukan visi hidup kita. Is a best one enough? That's not enough. Kita terbaik di bidang kita tidak cukup. Pastikan kita menjadi the excellent one, yang sempurna di bidangnya. Kita bukan sempurna tanpa cacat, tapi dengan kemampuan, keahlian, keterbaikan ilmu kita pada diri kita, mampu mengeluarkan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga sempurna keilmuan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar. Yang jelas, sejarah bukan hanya mencatat mereka yang punya uang banyak. Sejarah bukan hanya mencatat mereka yang punya paras cantik, wajah tampan. Sejarah juga mencatat dan lebih senang mencatat mereka yang hidupnya bisa memberi kebermanfaatan kepada orang lain. Maka, mari kita tentukan dari sekarang, kita inginnya jadi apa. Step pertama, kita ada di mana. Pastikan kita memulai dari a good one. Pelan-pelan mengupgrade diri menjadi an excellent one. Yang kemampuan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau ada 100 orang pemuda hari ini di Indonesia yang ingin membawa perubahan pada generasi selanjutnya ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita ada di dalamnya. Kalau hanya ada 10 orang pemuda yang ingin melihat perubahan ke arah yang lebih baik, maka pastikan kita ada di dalamnya. Kalau hanya ada 1 orang pemuda yang ingin menjadi bagian dari perubahan tadi, maka pastikan kita adalah orangnya, karena kitalah agen perubahan itu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin ini sampai selesai. Semoga ini bisa memotivasi dan bermanfaat untuk kita semua. See you next time and stay safe. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.